IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama dengan Menteri UMKM, masih Bang Maman Abdurrahman. Bang Maman, sebenarnya kalau kita lanjutkan ya, berkaitan dengan kendala ini kan pasti dijumpai di lapangan, apa saja? Begini, itu yang tadi saya sampaikan. Isunya sebetulnya sederhana, karena ada dua perspektif. Maka tadi saya bilang, KUR ini tidak bisa dikatakan bahwa adalah sebuah mekanisme sistem pembiayaan normal. Ya. Dengan mekanisme perbankan yang rigid. Di satu sisi masyarakat pun mungkin dalam tanda kutip mereka menganggap ya udah ini kan kredit usaha rakyat, harusnya sifatnya jadi dibuat kayak bansos gitulah kurang lebih. Nah, mempertemukan atau memberikan literasi informasi ini kepada publik yang memang menjadi penting. Nah, makanya saya bilang gini, contoh kan temuan di lapangan itu kendalanya karena yang di bawah 100 juta Ya. itu masih banyak dimintain agunan Betul. oleh bank-bank. Padahal secara aturan tidak boleh ada agunan. Melanggar artinya ya? Nah, permasalahannya kenapa pihak bank itu masih meminta agunan gitu ya? Ya. Karena mungkin problem trust. Saya orang bank, Mbak Tiara mau mengajukan KUR. Saya ada rasa kurang percaya dengan Mbak Tiara. Ya. Akhirnya untuk membangun trust itu, saya minta Mbak Tiara, ya udah Mbak Tiara mau minjem 80 juta, buat modal usaha 80 juta. Ya udah, saya minta agunannya ya, buat pegangan. Tetapi secara legal ataupun secara hukum dan aspek formal, agunan ini tidak bisa dipakai atau disita. Legal. Tetapi dalam konteks mengikat tanggung jawab moral, Ya. bisa. Nah, ini yang ketemu di lapangan. Baik. Nah, maka dari itu, pada kesempatan hari ini saya harus bilang bahwa ini kan sebetulnya tujuan dari semua pihak bank ini, kenapa dia melakukan itu untuk menjaga NPL, non-productive loan. Ya. Rata-rata sekarang mereka mau jaga tuh di 2 sampai 2,5%. Saya mau bilang bahwa kalau untuk mikro, ya memang spirit dan semangatnya memang untuk menggerakkan ekonomi bawah. Jadi kalau memang KUR mikro itu NPL-nya sampai di 4%, nggak apa-apa. Nggak Oke, apa-apa. baik. Karena memang tujuannya membuka akses Ya. pembiayaan kepada masyarakat UMKM kita. Nah, tinggal sekarang strategi bank seharusnya menghadapi tantangan-tantangan itu, kendala-kendala itu, jangan langsung dikasih gede. Dimulai dari kecil. Memang tujuannya kan harus dari 20 juta, pinjaman modal ke 30 juta. Nah, itu menarik, 40 juta. Bang Maman. Kalau kita berbicara mengenai tantangan ya, salah satu tadi yang jadi kendala adalah mengenai trust itu tadi. Apa langkah konkret yang sebenarnya sudah dilakukan oleh kementerian lembaga hingga lembaga-lembaga penyalur KUR, Bang, untuk meminimalisir kendala tersebut? Ya, sekarang ini yang kita lakukan adalah meningkatkan monitoring dan pengawasan dan memberikan literasi, pemahaman kepada pihak bank penyalur dan juga kepada publik. Ya. Bahwa di satu sisi pada saat nanti bank menjalankan, ya ini tidak semuanya, saya juga banyak juga hasil temuan kita di lapangan, pihak-pihak bank tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sekarang kan ini juga kan mengajukan KUR udah tidak dibatasi lagi. Kalau dulu kan dibatasi 4 kali maksimal. Ya. Untuk produksi, sektor produksi, untuk sektor perdagangan 2 kali. Sekarang bebas. Jadi bisa beberapa kali itu. Artinya stagingnya bisa dilakukan. Misalnya pertama dimulai 20 juta, naik ke 30 juta. Oh, dia bagus nih, bisa dipercaya, naik lagi ke 30 juta. Jadi bisa pelan-pelan tuh bertahap tuh. Nah, sambil sekaligus juga kami juga ingin memberikan pemahaman juga kepada publik, kepada UMKM kita di bawah. Ya. Harus tanggung jawab loh, harus wise juga. Itu yang harus diingat oleh Iya, nggak bisa masyarakat juga ya. kalian ini melakukan pinjaman modal ke Ya. bank, kalian punya tanggung jawab 2. Tanggung jawab mengembalikan dan juga tanggung jawab menumbuh kembangkan usaha kalian. Jadi jangan sampai juga dikasih pinjaman modal sekian lalu dipakai buat beli motor, Itu dipakai dia. buat beli. Nah, ini juga banyak juga temuan Banyak di lapangan. terjadi, ya. Jadi artinya ya pelan-pelan kita harus coba jaga inilah. Betul, saling bekerja sama lah iya. ya Bang ya intinya ya. Dengan adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat, tentunya mereka juga berharap Bang, manfaat apa yang kemudian ini bisa diraih, kemudian juga bisa dirasakan oleh masyarakat para pelaku UMKM ini, Bang Maman? Oh, banyak Mbak. Itu contoh ya, tahun 2025 kita sudah menyalurkan KUR itu kepada 4,5 juta orang entitas usaha.
ini riset dari BRIN, Ya. studi dari BRIN, nasabah penerima KUR di average kan di rata-rata, rata-rata itu satu entitas usaha UMKM itu, usaha mikro itu, yang menerima KUR, itu penyerapan tenaga kerjanya 2-3 orang. Jadi kalau di average kan dengan 4,3 juta penerima KUR tahun ini, mereka menyerap tenaga kerja kurang lebih 8-11 juta. 8-11 juta. Cuman memang yang jadi isu hari ini, 8-11 juta itu rata-rata pekerja informal. Oke. Jadi pekerja informal itu mereka belum punya jaminan sosial, mereka belum ada asuransi kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Nah ini yang lagi mau kita jaga, lagi mau kita tata. Jadi harapan kita ke depan, sektor-sektor pekerja informal dari sektor UMKM ini bisa kita dorong ke sektor formal. Oke, Gitu. baik. Kita sudah sampai di penghujung tahun, Bang Maman. Untuk 2026 nanti target dan juga strateginya apa yang akan dilakukan? Ya sekarang ini kami dapat tugas berat Mbak. Tahun 2026 target alokasi KUR kita 320 triliun. Oke. Dinaikkan kurang lebih sekitar 40 T. 40 ya. Nah, walaupun saya selalu sampaikan di komite pembiayaan, ingat, saya tidak hanya ingin mengejar kuantitas. Jadi karena kita punya plafon gitu, misalnya kalau dulu tuh, 300 triliun, yaudah, pokoknya gimana caranya 300 triliun tuh alokasi kepake habis gitu. Ya. Mau ini didistribusikan kemana, mau disalurkan kemana. Yang penting targetnya tercapai. Pokok target tercapai. Akhirnya kualitas pendistribusian KUR menjadi terabaikan. Nah, hari ini kami sudah tidak ingin melihat dari sisi kuantitas. Kami tambahkan bahwa harus ada aspek kualitas pendistribusian KUR. Makanya kita serius sekali tuh di dalam mengawasi setiap bank-bank penyalur. Ya. Itu tujuannya tadi supaya kualitas dan tepat sasaran program KUR ini tercapai. Ya. Karena temuan kita di lapangan juga tidak sedikit juga. Misalnya, Mbak udah dapat KUR. Oh, yang nanti selanjutnya yang dapat adik. Oke. Yang dapat keponakan. Nggak sesuai ya. Seputaran itu aja gitu. Nah, ini juga lagi mau kita jaga. Baik, kalau kita berbicara mengenai manfaat yang begitu banyak, tentunya kita juga berharap agar bisa dimanfaatkan pula oleh korban bencana alam ya Bang, yang saat ini juga tengah difokuskan oleh pemerintah yang berada di Sumatera Utara, Barat, dan juga Aceh. Nah ini apa yang bisa dilakukan Bang untuk setidaknya membantu pemulihan begitu? Ya, memang kan kalau kita bicara tentang saudara-saudara kita yang terkena bencana, kita akan fokus di isu pemulihan ekonomi. Artinya kita akan masuk di wilayah pemulihan ekonominya. Karena penanganan bencana segala macam itu sudah ada BNPB. Jadi kita akan fokus di pemulihan ekonomi. Nah, yang tadi kita udah mulai rapat koordinasi dengan pihak-pihak bank penyalur untuk pertama memetakan dulu. Walaupun sekarang belum bisa kita putuskan, Mbak. Karena masih dalam tahap pencarian, ada beberapa daerah yang masih terputus dan lain sebagainya. Arahnya kita akan petakan dulu nih. Mana UMKM yang dia terdampak secara permanen, ataupun terdampak red 2, red 3, atau red 4. Nah ini lagi kita petakan. Apa itu maksudnya misalnya rating 1, rating 2, rating 3 itu misalnya kalau yang tadi dari yang paling berat, misalnya yang kedua dia misalnya cuman marketnya saja yang kena dampak, tempat usahanya masih bagus gitu misalnya. Tapi ternyata tempat dia jualan rusak, akhirnya nggak punya makanan. Ini lagi kita petakan betul-betul nih. Nah, setelah kita petakan betul-betul, baru kita siapkan mitigasinya. Nah, arahnya nanti, dan Presiden juga sudah memberikan lampu hijau dalam statementnya kemarin, bahwa kita akan melakukan penghapusan bagi ini. Bagi UMKM yang memang dia punya kredit, pinjaman modal di beberapa bank, itu mungkin arahnya kita akan dorong untuk diputihkan. Karena kan udah hampir nggak mungkin, Mbak. Dengan kondisi sekarang mereka nggak bisa bergerak lagi. Rugi luar biasa juga. Ekonominya juga ini, rumah juga udah nggak ada. Ya itu harus ada langkah kebijakan yang kita dorong untuk menyelamatkan mereka-mereka. Nah lalu juga bagi yang kedua juga kita akan list nanti misalnya setelah masuk ke tahap pemulihan mungkin ada beberapa yang kita bantu akses pembiayaan yang mungkin dia supaya bisa hidup lagi atau tumbuh lagi lah ekonominya. Jadi hal-hal ini yang lagi kita lakukan, terhitung tadi sudah mulai kita koordinasikan dengan pihak-pihak bank penyalur. Sudah mulai bekerja artinya ya Bang Maman ya?
Ya kita prihatin ya, kan nggak ada yang mau Mbak. Siapa sih yang mau seperti ini kan? Jadi ya bagi kami, ya itulah tugas kami kan sebagai pemerintah untuk bisa hadir di dalam setiap proses tumbuh kembangnya mereka dan bahkan recovery mereka dalam kondisi bencana seperti ini. Baik, tentu kita harapkan semoga seluruh manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan juga tepat sasaran, terutama untuk kondisi saat ini juga bisa membantu pemulihan pasca bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh begitu ya Bang Maman. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya Bang Maman, sehat selalu. Sama-sama Mbak Tiara, Sukses dan sehat selalu buat selalu. TV One.